Radian Ramadan, kalian bilang Ramadan merekah, pancarkan berkah. Oke, mulai ya. Radian Ramadan. Ramadan merekah, pancarkan berkah. Nah teman-teman, selamat datang di MIPDA, Mini Podcast Dail Khairat. Wah, tahun ini ada yang baru loh di Radian Ramadan kali ini. Kita ada segmen podcast Radian, yaitu talk show seputar puasa Ramadan. Nah, di podcast ini kita akan bahas habis-habisan nih tentang fenomena-fenomena apa aja sih yang terjadi di sekitar kita tentang puasa. Nah, kita juga punya loh narasumbernya. Ada yang tahu gak nih narasumbernya siapa aja? Pada penasaran gak? Oke, langsung aja kita panggilkan ya narasumber pertama kita, yaitu teman kita dari kelas 11-1, Raina Alifah Giyanti. Nah, kita nggak cuma punya satu loh narasumber kita ada lagi nih narasumber kedua kita, yaitu teman kita dari kelas 11-2, yaitu Muhammad Afif Faiz. Wah, pasti udah gak sabar nih pengen masuk ke podcastnya. Tapi sebelum kita masuk, intro dulu kali ya. Untuk narasumber, silakan memperkenalkan nama, kelas, sama hobi aja kali ya. Kepada Kak Raina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Sore. Perkenalkan, nama saya Raina Alifah Giyanti. Dari kelas 11-1, hobi saya membaca. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Faiz, biasa dipanggil Alvin. Berasal dari kelas 11-2, hobi saya TPA. Tahu gak TPA? Apa tuh? Teka-teki agama. Masya Allah, boleh tepuk tangannya dong. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena kita lagi ada acara Radian ini, kita di sini akan membahas tentang seputar Radian Ramadan. Kalau menurut Kak Raina nih, kira-kira Radian Ramadan ini tuh udah berlangsung berapa kali ya di MH Dail Khairat ini? Radian Ramadan di Madrasah Aliyah Dail Khairat ini sudah berlangsung sebanyak 3 kali, yaitu dari tahun 2023, 2024, dan yang ketiga kali ini adalah tahun 2025. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah banget ya sekolah MA ini dapat melakukan kegiatan Ramadan ini berturut-turut. Kalau menurut Kak Alvin, Radian Ramadan ini tuh dampaknya apa aja sih bagi siswa MA Dail Khairat ini? Oh, tentunya Radian Ramadan ini banyak ya yang bisa kita ambil. Contohnya kita bisa memperkuat tali silaturahmi kita kepada guru khususnya, dan juga para teman-teman kita semua yang ada di madrasah ini. Wah, jadi gak sia-sia nih guys, kita datang di saat orang lain tuh pada libur sekolahnya. Kita di sini tuh termasuk ibadah juga ya, karena di bulan suci Ramadan ini tempatnya untuk memperbanyak ibadah. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Raina, apa aja sih kegiatan yang ada di Radian Ramadan MA Dail Khairat ini? Kegiatan Radian Ramadan di Madrasah Aliyah Dail Khairat ini udah ada nih, ragam kegiatan. Review kurma, tadarus Al-Quran, ratib dan tahlil, podcast, kajian, kitab, kuis dan games, tanya jawab Ramadan, iftar jama'i, dan tarawih berjamaah. Wah, Masya Allah, berarti manfaat banget ya kegiatan Ramadan ini. Sama halnya sekolah ini tuh menerapkan sanat gitu ya teman-teman. Padahal jarang loh sekolah-sekolah di Jakarta Barat tuh menerapkan sanat seperti ini. Omong-omong, kita kan kemarin libur ya, PJJ. Nah, selama PJJ itu ya untuk yang udah belasnya. Nah, kemarin kan kita PJJ tuh. Nah, pasti setiap hari absen dong, buat kurma dong. Nah, gimana tuh teman-teman absen kurmanya? Lancar nggak?
kurma nih di setiap hari yang kita tonton, kita simak dengan baik lalu dirangkum, itu tuh tanggapannya bagaimana gitu di Ramadan ini? Oh, kurma ini merupakan salah satu pembelajaran kita ya, walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, akan tetapi kita bisa mempelajari itu dengan kita hanya menonton YouTube saja, dimanapun, kapanpun, itu akan asal satu kita punya apa? Ya internet. Kalau punya internet gak bisa nonton. Berarti harus hotspot gitu ya kayak. Nah, jadi kurma tuh kita bisa tonton, bisa pelajari dan dapat banyak pelajarannya di mana saja, kapanpun dan saat apapun. Kalau menurut Kak Raina kan tadi banyak nih yang bilang nggak lancar kurmanya, sering telat absennya, nggak ditonton kurmanya, nggak direkam juga pula di bukunya. Nah, kalau menurut kakak, pengalaman kakak selama kurma ini tuh bagaimana sih caranya ya biar kita tuh on time terus buat nonton kurmanya sama nulis resumnya, Kak? Oke, menurut saya ketepatan waktu itu kan tergantung pada kedisiplinan diri sendiri, dan rasa malas itu adalah rasa yang relatif yang dirasai oleh semua orang. Nah, tapi rasa malas itu tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Kalau kita menyikapinya, kita akan terbelenggu di dalam rasa malas itu. Tapi gimana sih cara menyikapi rasa malas dalam menyaksikan kurma? Nah, aku tuh punya tips. Jadi tuh supaya kita tidak malas, jadi tuh aku tuh selalu pasang alarm untuk mengingatkan waktu kurma. Dan kalau ngerjain kurma itu jangan di atas kasur. Kalian kalau ngerjain kurma di mana? Nah, kalau di atas kasur itu pasti kalian rasanya ngantuk, males, ya kan? Ya enggak? Nah, jadi itu kalau kita ngerjain kurma buat resum Ramadan, itu tuh ada baiknya kita tuh ngerjainnya di bangku atau di tempat yang nyaman, asalkan jangan di kasur, karena itu pasti akan membuat kita males dan ngantuk. Itu sih dari saya. Oh, jadi gitu teman-teman, kalau misalnya biar kita on time terus nih, absennya nggak ketinggalan, jangan lupa nyalain alarmnya. Habis itu kalau misalnya ngerjain kurma dan di kasur itu tuh tempatnya terlalu nyaman level up itu mah. Nanti kita megang pulpen ini langsung tidur. Nah, kalau menurut Kak Apin, bagaimana tanggapannya buat teman-teman yang masih aja males gitu, udah diingetin, suruh bikin alarm, terus suruh di tempat yang nyaman, tapi dia tetap aja gitu malesnya bener-bener males tingkat level maksimal gitu tuh. Terus bagaimana tuh Kak tanggapan kakak buat itu? Terlebih lagi buat kita ya, yang kadang malas, kadang rajin buat kerjain apapun itu sih. Lagi dan lagi kita ingat tujuan kita ingat masa depan kita punya cita-cita. Iya, kita mau setak di rasa malas itu aja kan nggak mungkin. Dan juga kita harus ingat nih, ingat apa? Ingat akan perjuangan orang tua kita banting tulang segala macam buat kita belajar, untuk ilmu, biar punya ilmu yang bermanfaat. Nah, maka dari itu kalau kita malas, dua poinnya, kita ingat kita punya tujuan, kita ingat orang tua kita berkorban buat kita mencari nafkah untuk kita belajar dan segala macam. Itu sih. Oh gitu ya. Nah jadi teman-teman jangan sampai kita tuh terus-terusan terikat sama belenggu setannya itu ya guys. Jangan sampai kita malas terus-terusan dari awal sampai akhir gitu-gitu aja nggak pernah berubah. Kita harus ingat pengorbanan orang tua kita, guru-guru kita yang udah sangat berusaha menyekolahkan kita di sekolah yang terbaik di mata mereka. Jangan sampai semuanya itu menjadi sia-sia. Nah teman-teman, kita kan udah bahas tentang radian, kurma. Nah ini ada satu lagi nih yang kita bahas. Ini tuh yang paling dinanti-nanti nih sama teman-teman. Kalian pada tahu nggak tentang fenomena-fenomena yang terjadi pada bulan Ramadan? Tahu nggak? Nah di bulan Ramadan ini pasti banyak banget dong yang sering mokel.
mengakunya kepada Yang Maha Kuasa ya. Nah, selain itu juga ada dong yang sekarang nih kan Ramadan 1 tahun sekali nih, pastinya banyak dong bukber nih. Siapa aja nih yang punya wacana bukber doang tapi nggak jalan? Nah, kira-kira menurut Kak Raina bagaimana sih tanggapan kita tentang fenomena masyarakat tuh yang nggak malu gitu makan di depan orang yang berpuasa? Oke, menurut saya, kita tuh nggak bisa langsung ngejudge dan menilai kenapa orang itu nggak berpuasa. Nah, ada baiknya kita tuh cari tahu dulu, karena orang yang tidak berpuasa itu bisa saja memiliki alasan-alasan tertentu. Contohnya yang pertama, dia tidak paham betul tentang agama. Sebenarnya, puasa itu kan kewajiban bagi umat Islam, tapi tidak semua umat Islam paham dengan kewajiban itu. Dan kenapa bisa seperti itu? Karena ada kaitannya dengan poin yang kedua, yaitu adalah pengaruh orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena jika orang tua kita saja tidak mengajari hal-hal basic kayak kewajiban berpuasa, dan kita bakal meninggalkan dan mengabaikan kewajiban tersebut. Lalu teman-teman yang kita pilih juga berpengaruh dalam tingkat ketakwaan dan keimanan kita. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita berteman dengan orang-orang yang sudah terbiasa meninggalkan dan mengabaikan pentingnya puasa dan kewajiban puasa, maka kita akan terjerumus dan kita akan menganggap puasa itu adalah sebuah hal yang sepele. Dan yang terakhir adalah bisa saja orang itu mengalami penyakit mental ataupun fisik. Bisa saja ada ahli medis yang menyarankan dia untuk tidak berpuasa, atau dia mau berpuasa tapi dia tidak mampu, jadi dia tidak berpuasa. Jadi kita kalau misalnya ada orang yang tidak berpuasa di depan kita, mungkin bisa ditegur secara baik-baik, dan kita juga nggak bisa langsung menilai kalau orang itu mokel. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ada nih orang nggak puasa depan kita, jangan mokel, berdosa, haram, jahanam, nggak boleh kayak gitu guys. Kita harus benar-benar ngobrol secara baik-baik supaya tidak mengenai mental mereka. Dan lingkungan kehidupan sehari-hari itu sangat berpengaruh besar loh bagi masyarakat, orang-orang yang tidak berpuasa, karena kayak banyak orang yang tinggal di lingkungan yang menyepelekan, tidak sholat, tidak menerapkan agamanya dengan baik, itu akan terjerumus menjadi orang yang celaka. Kalau menurut Kak Alvin nih, tanggapannya bagaimana sih dengan fenomena tersebut? Betul tadi apa yang dikatakan Herina, orang pasti mempunyai alasannya masing-masing ya kan? Tapi kita ingat ya, bahwasanya puasa ini bukan sembarangan perintah, yang mana perintah ini turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Sebagaimana tadi kepala madrasah telah mengatakan suatu dalil di dalam Al-Quran yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, muslim atau muslimat, kalau kalian beriman maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu kalian. Agar kenapa? La'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana diartikan takwa ini bukan hanya kita menjalankan apa yang Allah perintahkan, akan tetapi kita juga menjauhkan daripada apa yang Allah telah larang. Contohnya seperti tadi, kita nggak puasa, tapi kita seenaknya aja kita makan di depan umum, kita minum di depan umum tanpa ada rasa malu. Nah, jadi teman-teman jangan sampai ya ada orang nih yang menyepelekan puasa, padahal jelas-jelas loh Allah sendiri yang bilang bahwa diwajibkan setiap muslim atasnya tuh untuk berpuasa. Dan sebenarnya kalau misalnya apalagi sebagai wanita ya yang punya rukhsah nih di setiap bulannya ya yang berhalangan, mereka bisa aja makan dan minum, tapi ingat adabnya di bulan ini, di bulan suci Ramadan ini hanya setahun sekali dan harus menghormati bulan suci Ramadan. Jika kalian ingin untuk wanita yang berhalangan ingin makan dan minum, itu tidak bisa dengan seenaknya di depan orang yang berpuasa, karena semua itu ada adabnya teman-teman. Lalu bagaimana nih, kan tadi kita udah bahas nih tentang mokel, terus gimana nih tentang maraknya nih yang bukber tapi wacana doang, gimana nih? Ya kasian banget wacana doang.
bersama itu adalah suatu hal yang baik karena yang pertama kita bisa menjalin silaturahmi kita kepada teman-teman lama kita, teman SD, SMP, jadi kita bisa ngumpul. Tapi yang kedua, kita juga bisa lebih menghargai waktu karena namanya buka puasa bersama itu setahun sekali kan, jadi kita akan menikmati momen-momen itu. Tapi ada juga nih sisi negatifnya. Apa tuh Kak? Nah, sisi negatifnya itu sebenarnya bisa kita cegah, tapi tergantung cara kita menyikapinya. Contohnya, kalau kita buka puasa bersama itu seringkali kita meninggalkan sholat taraweh, bener gak? Nah, ada juga yang lebih parah, dia meninggalkan sholat maghrib. Nah, makanya bagaimana cara kita mencegahnya? Dengan cara kesadaran diri akan kewajiban dan kita mengajak kepada kebaikan, karena satu kebaikan akan melahirkan 1000 kebaikan. Wah tuh teman-teman, siapa nih yang bukber doang tapi ninggalin sholat? Bukber doang ya? Bukber doang taunya velg doang. Siapa nih? Nah teman-teman, jangan sampai ya kita bukber doang cuma buat ngikutin tren-tren nih. Tren-tren kayak gini kan bisa dibilang FOMO nih, apalagi ada nih perkataan udah kan bukanya siang aja biar nggak FOMO, bukanya maghrib gitu. Siapa nih yang kayak gitu nih? Kalau menurut Kak Rina dan Kak Alvin, tanggapannya gimana dengan orang yang FOMO itu tentang puasa di bulan Ramadan ini? Menurut saya itu jokes doang gak sih? Ya gak sih? Ya kan? Nah, orang yang menganggap buka puasa siang dan supaya nggak FOMO itu sebenarnya kita bisa tahu bagaimana cara kita menyikapinya. Balik lagi bagaimana cara kita menyikapi candaan tersebut. Kalau kita FOMO dan kita cuma ikut-ikutan dan nggak tahu, kita bakal buka puasa di siang hari. Nah, ada baiknya kita tuh nyaring apa yang ada di media sosial supaya tidak menjadi bumerang untuk diri kita sendiri, gitu. Nah, kalau Kak Alvin gimana tanggapannya? Betul sih, itu termasuk apa sih, buka siang itu kan dibilang FOMO. Cuma kan ya emang namanya candaan gimana ya, tapi kan lagi-lagi kita ingat kan perintah Allah, kita emang disuruh puasa ditahan tuh min gurubi syamsi la tulil fajri la gurubi syamsi, yaitu kita menahan rasa lapar dahaga dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Bukan berarti kita buka puasa di maghrib kita FOMO. Betul. Oh, jadi teman-teman, berarti kita harus lebih menyaring lagi ya informasi-informasi yang ada di media sosial supaya kita nggak kena dampaknya dari ketidaktahuan itu. Nah, kira-kira teman-teman udah pada kegerahan nggak sih ini? Iya. Kasian ya kalau lama-lama di sini. Banyak sekali ya yang kita dapat nih teman-teman, pelajaran yang dari kita bahas tadi tentang benefitnya adanya radian ini, terus juga banyaknya ilmu yang kita dapat saat menonton kurma, dan juga kita tuh harus semangat lagi ditingkatin di puasa Ramadan kali ini dan menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Buat teman-teman yang penasaran sama topik pembahasan ini, tenang aja, besok akan dibahas kembali pada kajian Ramadan oleh Ustadz Haji Abdul Syakur SHI MAK. Diharapkan teman-teman enjoy ya pada kegiatan Ramadan hari ini, esok, dan seterusnya. Terima kasih kepada narasumber kita yakni Kak Raina Alfariati dan Kak Alvin Faiz, dan juga terima kasih nih kepada audiens kita. Tepuk tangan dulu. Sebelum kita tutup, kita pakai slogan yang tadi lagi kali ya. Kalau misalnya aku bilang Radian Ramadan, ulang ya sekali lagi. Radian Ramadan, terima kasih semuanya sudah menyaksikan Mibda pada kali ini dengan seksama. Saya Dinda Rizkia sebagai
bawa